mengimani adanya kitab-kitab sebelumnya, sekaligus mengimani karena Al-Quran ini ialah bayan, Al-Quran ini furqan, maka kalau ada yang menyelisihi dari kitab-kitab sebelumnya yang sekarang ini disangka masih seperti dulu, maka itu pasti sesuatu yang sudah mengalami tahrif atau perubahan-perubahan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah karuniakan rezeki kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kesanggupan untuk berpuasa dengan sebaik-baik puasa hingga akhir Ramadan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini ujungnya adalah takwa, dan Ramadan berikutnya akan menjadi Ramadan yang lebih baik lagi bagi kita semuanya. Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas, bayan itu maknanya ialah keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang membuat kita mampu memahami lebih utuh atau mampu memahami atas segala sesuatu. Nah, itu bayan. Nah, wa bayyinatin minal huda, dan bayan dari petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan sebelumnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah memberikan petunjuk kepada kita sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kitab-kitabnya sudah banyak yang diselewengkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita, berikan rezeki kepada kita, berikan nikmat yang sangat besar kepada kita, berupa Al-Quranul Karim, yang ia juga merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Tetapi apakah semua manusia? Ini kan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia itu siapa? Seluruh yang dapat disebut sebagai manusia. Apakah dia muslim atau bukan muslim, dia dapat memperoleh petunjuk dari adanya Al-Quranul Karim ini. Nah, pertanyaannya ialah, apakah semua manusia dengan sendirinya mendapatkan petunjuk dari turunnya Al-Quranul Karim? Tidak. Sederhana, sebagaimana ada apotek, ada rumah sakit yang didirikan di satu tempat. Apotek itu untuk menyehatkan masyarakat, di sana ada obat-obatan. Tetapi orang yang memerlukan obat pun tidak dengan sendirinya dapat dikatakan memperoleh manfaat dari adanya apotek itu jika dia tidak mengambil manfaat darinya. Rasulullah Muhammad SAW itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi apakah setiap orang itu akan mendapatkan rahmat ini? Tidak, kecuali apabila dia mengikuti sesuatu yang untuk itu
Rasulullah diutus. Kecuali apabila mereka ini termasuk diri kita mengikuti apa-apa yang untuk itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, yakni dengan menjadi seorang muslim yang sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini rahmatan lil alamin sudah banyak bergeser menjadi sikap peringisan, cengengesan terhadap yang lain, tetapi kasar atau keras kepada saudaranya sesama muslim. Kita teruskan kembali. Apakah muslim, setiap muslim, tadi kan setiap manusia. Setiap manusia belum tentu muslim. Nah, apakah setiap muslim itu pasti mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quran? Juga tidak. Jangankan setiap muslim. Muslim itu boleh jadi dia membaca, boleh jadi tidak. Jangankan setiap muslim, muslim yang membaca Al-Quran itu juga tidak dapat dipastikan secara jelas, tidak dapat dikatakan dia pasti mendapatkan petunjuk dengan adanya Al-Quranul Karim. Sebab ada di antara manusia itu yang membawa kitab seperti keledai memikul bebanan di pundaknya. Nah, apakah setiap yang membaca dan menghafalkannya sehingga benar-benar hafal pasti akan mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quranul Karim? Juga tidak. Andaikan orang yang membacanya dan menghafalkannya sehingga benar-benar hafal itu pasti mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quranul Karim, niscaya para orientalis yang mereka menghafalkan Al-Quran, bahkan ada orientalis yang bukan hanya hafal Al-Quran, hafal juga sejumlah hadis. Mereka ini sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita mendapati tragedi yang sangat memilukan, yakni mukri pertama dalam Islam, orang yang mengajarkan Al-Quran ini dengan lisannya dan dia mendengar langsung Al-Quran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengajarkan Al-Quran di Mesir atas permintaan gubernur Mesir saat itu, yakni Al-Amr bin Al-As radhiyallahu an. Ternyata orang yang diangkat oleh salah satu di antara sebaik-baik sahabat Nabi ini diutus untuk mengajarkan Al-Quran di Mesir. Ternyata dia kemudian terkena fitnah syubhat dan sekaligus fitnah syahwat. Fitnah syubhat, dia menjadi khawarij. Siapa dia? Kita mengenalnya tidak dengan namanya. Namanya adalah Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Dia masyhur di kalangan kita dengan sebutan Ibnu Muljam. Sebuah pelajaran, bahkan orang yang mampu mengajarkannya pun tidak mesti serta-merta mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quranul Karim ini. Maka sungguh merupakan pelajaran sangat berharga bagi kita mentadabburinya, bahkan di titik paling awal, yakni mengapa untuk membaca sesuatu, untuk membaca kitab yang paling agung yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya ini, kita perlu senantiasa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, kita memohon penjagaan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sedikit pun, tidak ada satu pun, bahkan satu huruf pun yang terlewat atau yang keliru, tidak akan ada. Dan sekiranya ada orang ingin menyimpangkan, membelokkan karena Allah sendiri yang menjaganya, maka niscaya akan segera ketahuan, akan segera terbuka sehingga dia akan dikoreksi, diperbaiki. Nah, jadi Al-Quran itu dari awalnya hingga akhir nanti akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huda lil muttaqin. Nah, yang mendapatkan petunjuk ini adalah orang-orang yang betul-betul bertakwa,
Ini yang perlu menjadi pertanyaan buat kita semua. Kita ini termasuk orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini tidak? Itu ya. Muslim, ya, kita Muslim. Nah, siapa yang dimaksud dengan muttaqin itu? Orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni mereka yang beriman kepada yang gaib. Bukan berarti klenik, bukan berarti dia suka dengan hal-hal yang sifatnya klinik atau magis, bukan. Tetapi dia yakin mengenai hal-hal gaib. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai akhir zaman misalnya, itu perkara yang gaib dan dia yakin seyakin-yakinnya. Maka dengan keyakinan itulah seseorang itu akan terjaga manakala menjumpai fitnah-fitnah, menjumpai sesuatu yang merusak imannya. Kita sekarang ini hidup dalam kondisi yang masih cukup aman. Nanti akan ada masa di mana kedustaan itu semakin meluas hingga datangnya pendusta paling besar, yakni Al-Masihid Dajjal. Nah, di mana dustanya itu sedemikian nyata, ia mampu menghidupkan kembali manusia sehingga orang melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak ada iman yang sangat kokoh, maka dia dapat terguncang, terbalik imannya. Dia mematikan manusia, menghidupkan kembali. Nah, ini diantara besarnya fitnah dari Dajjal itu. Dan kita perlu senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal. Jangan sampai kita menghadapi Dajjal ini. Nah, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, jadi mereka ini menafkahkan sebagian rezekinya kepada orang-orang lain yang memerlukan. Nah, dan mereka ini juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman itu bukan berarti lalu dia belilah Taurat, dia belilah Injil, tidak. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka itu yakin adanya kehidupan di hari akhir nanti, di akhirat. Nah, mengimani adanya kitab-kitab sebelumnya sekaligus mengimani karena Al-Quran ini ialah bayan, Al-Quran ini furqan, maka kalau ada yang menyelisihi dari kitab-kitab sebelumnya yang sekarang ini disangka masih seperti dulu, maka itu pasti sesuatu yang sudah mengalami tahrif atau perubahan-perubahan. Nah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi dari sini kita mendapati bahwa menjadi muslim itu merupakan nikmat yang luar biasa. Karena menjadi muslim itu berarti kita telah memegang satu kartu untuk memperoleh keselamatan. Tetapi menjadi muslim itu tidak meniscayakan bahwa kita pasti termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quranul Karim ini. Maka untuk menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quranul Karim ini, kita perlu
menata diri kita, membenahi diri kita, memperbaiki diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dari adanya Al-Qur'anul Karim ini. Nah, di dalam Al-Qur'an kita mendapati, Masya Allah, ada orang yang mereka ini memiliki hafalan, tapi mereka ini diumpamakan, jadi diumpamakan orang yang memikul kitab suci, gitu ya, seperti keledai. Ini sebagaimana kita dapat dalam Quran surat Al-Jum'ah di ayat 5 itu. Tetapi mereka memikul dengan pundaknya itu, mereka menghafal segenap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, dan mereka tidak menjalankan, tidak mengambil petunjuk darinya. Nah, Quran surat Al-Jum'ah ayat 5 itu bukan tentang Taurat. Iya. Ya. Tetapi tidaklah ayat ini turun kecuali ada pelajaran yang berlaku hingga akhir zaman, termasuk untuk kita ini. Ya. Nah, lalu apa yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan Al-Quran ini? Al-Quran itu pasti benarnya, tetapi kita sangat mungkin melakukan kesalahan apabila kita mengambil ayat-ayat itu dan membuang maksudnya. Maksudnya bagaimana? Setiap ayat itu ada maknanya, setiap ayat itu ada maksudnya. Jika para sahabat radhiyallahu anhum radhu'an pun mereka perlu belajar kepada sahabat yang lebih memahami, atau kepada sahabat yang memahami betul maksud dari satu ayat, padahal ini mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum radhu'an. Begitu pula di masa-masa berikutnya. Artinya mereka tidak mereka-reka menggunakan persangkaan-persangkaannya, menggunakan duga-duga terhadap kandungan Al-Quran. Nah, mereka berusaha memahami dengan instrumen yang benar, dengan sikap yang benar. Jadi bukan serampangan, bukan asal-asalan memahami apa-apa yang ada dari luar, bukan dari Islam, lalu mencari ayat yang dirasa cocok. Ini termasuk hal-hal yang tidak patut. Termasuk di dalamnya ialah orang-orang yang berusaha mereka-reka, mencocok-cocokkan secara keseluruhan. Seluruh jalan yang membuat manusia tergelincir ialah dia mengada-adakan keluar dari cara pemahaman yang benar mengenai Al-Quranul Karim ini. Di masa-masa seperti sekarang, ketika pandemi Corona merebak, dan juga di masa-masa sebelumnya, di setiap peristiwa besar, ada orang yang mereka mungkin tergelincir atau mereka ingin menggelincirkan kita, mencocok-cocokkan utak-adik matuk dengan angka-angka di surat tertentu, mereka lihat pada ayat-ayat tertentu yang dirasa cocok. Ini semua termasuk perkara yang apabila kebetulan benar kita tidak mendapatkan pahala, justru kita tergelincir jauh dari petunjuk Al-Quranul Karim. Jadi ba'da kita yakin bahwa ini benar, berikutnya ialah kita perlu berusaha memahami dengan sungguh-sungguh maksud dari tiap-tiap ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim itu, dengan mempelajari, dengan mengetahui, dan yang lebih mampu lagi dengan mempelajari tafsirnya yang sahih, tafsirnya benar, agar kita tidak tergelincir kepada mentakwilkan, atau apalagi kalau lebih buruk lagi mengutak-atik ayat Al-Quran dan mencocok-cocokkan dengan pemahaman yang telah kita miliki, atau hanya sebagai pembenaran atas realitas yang ada di sekeliling kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedianya masih ada yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan Quran surat Fatir ayat 32, tetapi waktu kita yang tidak memungkinkan untuk berbincang lebih panjang, karena itu maafkanlah saya.
Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang dalam perbincangan yang Allah Ta'ala ridhai. Saya hanya ingin menutup perbincangan ini dengan mengingatkan hadis Nabi Muhammad SAW, kunu fi akhir zaman ubbatu juhalu wa qurra'u fasaqat. Akan ada di akhir zaman ahli ibadah yang bodoh dan banyak penghafal Al-Quran yang fasik. Hadis riwayat Hakim dan Abu Naim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.